Kalau membeli barang saja, kamu harus memilih dengan sangat cermat. Apalagi kalau barang itu harganya mahal. Kamu pasti akan benar-benar meneliti apakah barang ini benar-benar asli, apakah barang itu terbuat dari bahan yang punya kualitas tinggi, dan apakah barang ini worth it dengan harga yang harus kamu bayar. Demikian juga kalau kamu membeli skincare, pasti kamu akan memilih skincare yang cocok untuk kulitmu, karena kamu tidak mau skincare itu bisa merusak kulitmu. Nah, kalau untuk barang-barang yang bisa dibuang saja, kamu harus memilih dengan cermat, apalagi untuk pernikahan. Karena harga yang kamu harus bayar di dalam sebuah pernikahan adalah seumur hidupmu. Karena di dalam pernikahan tidak ada refund dan tidak ada perceraian. Kamu bisa menemukan kebahagiaan di dalam pernikahan kalau kamu menemukan pasangan yang tepat bagi kamu. Karena pasangan yang tepat, dia bisa menjadi istri atau suamimu, bisa menjadi partner, bisa menjadi kekasih, juga bisa menjadi seorang sahabat yang kompak dan menyenangkan bagimu. Sehingga pernikahanmu menjadi pernikahan yang sangat menyenangkan dan berbahagia. Kalau kamu menikahi pasangan yang tidak tepat, maka akan banyak air mata di dalam pernikahanmu, bahkan anak-anakmu bisa menjadi korban. Itu sebabnya penting bagi saudara untuk benar-benar berdoa dengan sungguh sebelum menetapkan calon suami atau istri saudara. Ada pepatah berkata, penting bagi kita untuk melihat bibit, bebet, dan bobot seseorang. Ini benar karena kamu harus mengetahui background masa lalu orang yang akan kamu nikahi. Karena kalau kamu sudah mengetahui background orang itu, kamu bisa mengukur apakah engkau siap menerima dia dengan latar belakang yang demikian, dan apakah engkau siap berjalan bersama-sama dengan dia di dalam sebuah pernikahan sampai maut memisahkan. Karena pernikahan itu selama-lamanya. Dan bisakah pasanganmu itu menerima dan menghormati orang tuamu? Demikian juga apakah kamu kira-kira bisa nyaman untuk menjadi bagian dari keluarga pasanganmu nanti? Dan hal yang tidak kalah penting untuk kamu pikirkan adalah apakah kira-kira calon yang akan kamu pilih menjadi pasanganmu ini nantinya bisa menjadi seorang pengayom, bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anakmu. Bisakah kamu hidup dengan orang seperti dia? Dan juga apakah dia benar-benar laki-laki atau perempuan tulen? Karena saat ini ada banyak laki-laki dan perempuan jadi-jadian. Ada seorang pria yang punya hubungan dengan seorang wanita. Dia berkata wanita ini sangat cantik, sangat menarik, tetapi suatu saat baru diketahui bahwa perempuan itu ternyata adalah seorang laki-laki yang telah operasi plastik. Untungnya mereka belum menikah. Ada seorang istri yang menikah dengan seorang suami yang dia tidak tahu ternyata dia seorang gay. Setelah menikah, pernikahan mereka sangat dingin. Istrinya merasa hancur, merasa kurang cantik, kurang menarik, dan dia selalu merasa apa yang kurang dari diriku sehingga suamiku seakan-akan enggan untuk mendekatinya. Sehingga pernikahan mereka selalu penuh dengan konflik. Tetapi ternyata akarnya adalah karena suaminya seorang gay. Masalah bukan terletak pada istrinya yang kurang menarik atau kurang cantik, tetapi akar masalahnya adalah karena memang suaminya tidak pernah tertarik kepada seorang wanita, walaupun istrinya sangat cantik dan sangat menarik. Itu sebabnya kita harus berdoa sungguh-sungguh sebelum menetapkan calon istri atau suami kita. Karena dengan doa, maka Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia yang kita tidak tahu. Karena ada banyak orang yang menikah hanya untuk menutupi siapa dirinya yang sebenarnya. Karena banyak orang yang menyembunyikan identitasnya sebelum menikah. Mereka menikah bukan karena cinta, tetapi mereka menikah untuk melindungi reputasinya di hadapan umum, sehingga mengorbankan orang-orang yang dia nikahi. Pernikahan yang demikian akan menghancurkan anak-anak mereka juga. Itu sebabnya penting bagi saudara untuk berdoa sungguh-sungguh sebelum menetapkan pilihan. Pernikahan bukan sebuah permainan. Pernikahan adalah hal yang serius. Pernikahan adalah kudus dan penuh tanggung jawab.
Ada banyak orang yang berkata, tidak masalah, setelah menikah toh Tuhan bisa mengubah pasangan saya. Memang Tuhan bisa mengubah seseorang, tetapi tetap ada harga yang harus dibayar. Selama saudara tahu konsekuensi pada saat memilih pasangan yang salah, bahwa saudara akan membayar harganya sampai pemulihan terjadi, dan saudara tidak akan mengeluh, maka silakan memilih siapa yang saudara mau. Karena setiap manusia punya hak untuk memilih, asal sudah menghitung apakah saudara siap pada waktu menerima resikonya. Sehingga jangan terjadi setelah menikah baru berkata, gimana ya kalau tidak bercerai? Bukankah suamiku, istriku sifatnya buruk? Kenapa dari awal sebelum menikah saudara tidak meneliti dulu? Kalau saudara membeli barang yang mahal dan bisa dibuang saja, saudara harus meneliti benar-benar supaya saudara tidak mendapatkan kerugian, apalagi di dalam sebuah pernikahan. Tuhan Yesus memberkati.